Horas Indonesia, kami berbincang dengan komunitas Partukuan. Di beberapa pertemuan Batak, Partukuan ini dikenal sangat kompak. Kita akan berbincang dengan pengurusnya dan beberapa mereka nanti akan memberi komentar dan respon tentang apa sih Partukuan. Dari siapa dulu, Abang? Saya bertanya tentang Partukuan ini. Ceritakan Partukuan ini apa? Mungkin dari Abang Anton Siti dulu ya. Oke, terima kasih Horas Marluga. Kami dari Partukuan Anak Rantau ini kumpulan spontan, tetapi sosialnya sangat luar biasa. Kami menjalankan suka duka di dalam perkumpulan ini, tidak pandang bulu dari latar belakang mana dia, tetapi apabila ada kejadian di dalam Partukuan ini, kami sangat kompak untuk merumuskan apa yang harus kita lakukan ketika ada terjadi di salah satu anggota maupun keluarga. Partukuan ini sendiri, saya kira anggotanya, pengurusnya semua sudah cukup umur, sudah di atas yang pensiun rata-rata. Tetapi solidnya itu melebihi dari yang muda-muda. Nah, bayangkan di kami ini Pak Lesman Sihombing ini dari ujung Jakarta, udah termasuk Tangsel. Dengan ada acara kami hari ini di sini, ada penghiburan dari anggota maupun penasehat, ada yang duka, kami hadir. Termasuk lagi ada Pak Parli Lumbang Gaul juga dari daerah yang sangat jauh, ujung Tangsel sana. Nah, ini yang kami sangat bangga, termasuk ada saudara saya Salmon Sihite juga sama dari Citra. Itu lewat Tangerang lagi kan. Nah, namun ketika ada kegiatan, ketika ada kebersamaan, apa yang harus kami lakukan, hadir semua. Di situ saya bangga, salut. Saya sendiri dari Bekasi, Pak Romsoyo ini sebagai penasehat juga dari Kelapa Gading. Nah, ini kita sangat solid saya kira. Jadi kami tidak punya anggaran dasar, tetapi berjalan solidaritas sesama teman. Ketika kami mengalami sesuatu masalah di dalam keluarga anggota, kami coba menyampaikan gimana kalau kita lakukan seperti ini. Tidak ada yang membantah. Langsung semua ayo urunan. Nah, ini yang kami sangat bangga dalam Partukuan ini. Semoga ini bisa juga menjadi besar. Karena kalau di filsafah Batak itu, Partukuan itu sebenarnya kan rumah tempat persidangan, rumah tempat perencanaan, rumah tempat membuat satu keputusan berkaitan dengan adat, berkaitan dengan ulaun, berkaitan dengan apa yang harus diputuskan di kampung itu. Ini yang saya lihat dari Partukuan ini. Sangat luas sebenarnya. Tetapi kami yang ada Partukuan Anak Rantau di Jakarta ini bisa menjalankan apa yang sudah kami lakukan untuk sesama anggota maupun penasehat dan sebagainya. Amang Damanik dulu ya. Di pinggir sebagai pemilik dari resto ini barangkali juga bagian dari diskusi-diskusi komunitas Batak. Apa kira-kira pesan Amang Damanik untuk seperti Partukuan ini? Ini kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak Anton Siti tadi, ini kumpulan tokoh-tokoh ya, secara dompet pasti lebih lebih tebal dompetnya dari anak muda begitu. Apa pesan Amang sebagai pemilik resto ini? Terima kasih. Kumpulan Partukuan ini sebenarnya belum berpuluh tahun berdiri ya, tetapi saya melihat begitu kompak. Walaupun anggotanya sebenarnya banyak, ini anggota kita dan penasehat-penasehat kita banyak sekali sebenarnya, tapi para kita semuanya selalu memilih tempat ini sebenarnya, Hesron, untuk menjadi tempat berbicara,
tempat mengumpulkan teman-teman, tempat menjadi sharing atau ulaun-ulaun ya dalam bahasa Batak ya. Mungkin mereka ini juga atau teman-teman saya ini juga di Pertukuan ini sangat interest lah dengan tempat ini. Selalu kita menjaga kebersihannya, menjaga keutuhannya, menjaga menunya, makanannya, sehingga mereka semuanya tertarik untuk itu. Itu sebenarnya motivasi kita untuk mengumpulkan orang-orang Batak sebenarnya, karena di sini memang khusus makanan Batak. Jadi itu sebenarnya yang kita inginkan, supaya ini menjadi satu tempat untuk berkumpul. Bukan orang Batak saja, karena banyak suku-suku yang lain yang datang juga ke sini. Atau perkumpulan-perkumpulan dari suku-suku lain, mungkin Jawa, Manado, dan yang lain-lain. Itu sebenarnya motivasi kita. Jadi terima kasih juga saya ucapkan sama teman-teman saya yang dari Pertukuan ini, yang selalu memilih tempat ini menjadi tempat perkumpulan, tempat sharing atau pertukuan lah. Terima kasih, sampai begitu barangkali. Sebelum ke ketua, saya mau tanya ke Bapak Lumban Gaul. Saya manggil Amang atau Amang Uda karena kami sama-sama paparan Sianggasana. Saya nomor 3 Barajak, beliau nomor 4 ya. Mohon tanggapan Bapak Lumban Gaul sebagai bagian dari Pertukuan ini. Terima kasih, Amang. Saya juga seperti yang dikatakan oleh Pak Damanik tadi, dengan adanya Hesalon Resto ini, kami merasa ada wadah kami, ada tempat kami untuk, karena kami rata-rata sudah opung ini, sudah opung semua ini. Jadi sudah rata-rata opung, bagaimana saya untuk menceritakan tingkah laku pahupu saya, kelakuannya yang membuat saya bertambah bergembira. Jadi kami bukan lagi untuk termotivasi misalnya harus mencapai karir atau bisa mau menjadi ketua partai begitu, tidak di situ lagi, karena dunia kami sudah bukan di situ mungkin. Jadi kami sangat berterima kasih dengan Amang Richard Damanik ini, kami boleh berkumpul di sini walaupun kami dalam suka maupun duka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anton Sihite. Contohnya baru-baru ini beberapa waktu yang lalu, yaitu salah seorang penasehat kita, Kapten Pilot Darwis Panjaitan yang meninggal dunia. Itu kami sangat dekat dengan beliau. Jadi walaupun kami tadi tidak juga sampai misalnya ratusan orang, tapi kami berkumpul di sini untuk saling menghibur kepada inang itu. Jadi wadah ini betul-betul kami sangat senangi lah tempat ini. Imajo, Amang. Baik, Amang Lumban Gaul. Ke ketua mungkin saya minta, karena ini komunitas sosial intinya ya. Iya. Kira-kira apa sebagai ketua Pertukuan ini, Bang Eben Siregar, mohon jelaskan kepada kami, pendengar suara Tapian dan Horas Indonesia, Pertukuan ini menjadi semacam tauladan untuk komunitas-komunitas lain bahwa sosial itu penting, membuat kita guyup begitu. Baik, terima kasih buat Horas Tapian Horas Indonesia. Horas Indonesia. Nah, saya hanya menambahkan dari Pak Sekretaris tadi dan Pak Penasihat yang lain. Awalnya Pertukuan Anak Rantau ini terbentuk awalnya di bawah tahun 2010, sebelum resto-resto yang bernuansa musik, resto yang bernuansa musik menjamur di ibu kota sejabodetabek ini, bisa dibilang dihitung dua resto yang ada di Jakarta itu namanya Ondihon, yang terletak di Jalan Pramuka. Jadi dulu kita habis bekerja sore, kita selalu ngumpul di sana untuk menunggu macet pulang. Di situ terbentuk teman-teman ini semua saling berkenalan dari bermacam profesi, dari pengusaha, dari pejabat, dari pengacara, dan dari kalangan militer. Semua kita berbaur menjadi satu dan tanpa memandang profesi masing-masing. Nah, sejak kita berkenalan dari akrab mulai tahun 2006 kalau nggak salah saya, itu berkesinambungan, akhirnya dibuat grup. Nah, setelah tahu kita selalu menjalin komunikasi, baik ada
pesta undangan dari teman-teman selalu ada. Tapi grup pertukaran anak rantai itu belum ada namanya, belum terbentuk. Akhirnya di tahun 2021 kita buatlah secara spontan, kepengurusan secara spontan tanpa ada unsur politiknya, tanpa ada kepentingan yang lain. Akhirnya secara spontan kita kumpul masih di tempat yang pertama kita kumpul namanya Lapo Ondihon di Jalan Pramuka. Nah, kebetulan bapak-bapak penasihat spontan juga langsung memilih kami sebagai pengurus. Sebenarnya berat juga, nanti gimana ini? Tujuannya kemana ini? Nah, saya dipilih jadi ketua, Pak Anton sekretaris, ada satu lagi Pak Mangatur sebagai bendahara, dan bapak-bapak ada di sini sebagai penasehat. Nah, tujuan utama kita dibentuk pertukuan anak rantai ini hanya saya sebagai ketua kata sambutan hanya dua. Kita di dalam sepenanggungan, di dalam urusan sukacita dan duka cita, hanya itu, tanpa muluk-muluk. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa yang sudah melaksanakan pesta perkawinan, kita sudah hadiri. Ada acara duka cita, kita juga ikut berpartisipasi sebagai membentuk karangan bunga dan tanda kasih. Jadi sebenarnya tujuan daripada ini hanya untuk mempererat hubungan kita tanpa ada urusan politis dan yang lain. Ternyata sampai hari ini berjalan dengan baik. Nah, di antara beberapa di Jakarta ini ada beberapa bentuk grup. Kalau mereka nggak bakalan bisa ditiru pertukaran rantai itu. Orang kaya semua, pejabat semua, orang tua semua. Jadi akhirnya banyak membentuk suatu grup-grup di Jakarta ini yang mencontoh bagaimana anak pertukuan dengan satu acara. Di bulan Januari kita buat acara Natal sekaligus dengan Boda Tahun. Di situ kita mengundang dari komunitas teman-teman yang ada di Jabodetabek ini, kita laksanakan di Hesron Resto ini. Dan pada saat itu kita sangat rapi, pakai jas semua, dan hadir pula para istri. Ini kita membuat Natal dan Boda Tahun sekaligus acara manortor semua. Jadi dengan acara itu banyak juga mencontoh grup-grup lain seperti pertukaran anak rantau ini yang ada di Jakarta. Bahkan kita sangat digait ini, kebetulan ada didengung-dengungkan Provinsi Tapanuli, ya salah satunya tokoh-tokohnya dari anak rantau ini. Ya cuma kita masih berpikir ini maksudnya ini udah tujuannya udah politis. Nah, kita masih mengerem, tapi kalau untuk kemajuan Tapanuli kenapa tidak? Kira-kira begitu. Jadi hanya menambahkan mudah-mudahan pertukuan ini ke depannya semakin bagus dengan harapan kami bekerja, saya sebagai ketua mau karena ada penasehat yang sangat senior sebagai panutan untuk menasehati di dalam grup pertukuan. Kira-kira begitu. Satu lagi Bang Eben sebagai ketua pertukuan anak rantau ini, tadi sudah disebutkan bahwa lebih banyak juga senior di sini. Ini nasihat di samping kiri dan kanannya. Bagaimana juga membuat ini tetap militan, karena ini kan intinya sosial. Tidak ada misi politik di situ. Tapi kalau sosial kan pasti ya rugi waktu, materi. Bagaimana ini agar konsisten berjalan, menjaga kesinambungannya? Oke. Untuk itu kadang di dalam kehidupan teman-teman kita ini, kita tidak memandang ini pengusaha, ini tidak. Kita saling menutupi. Saling menutupi artinya bagaimana ini solid, kita tidak memperhitungkan biaya, suatu kewajiban supaya berkesinambungan ini. Tapi nanti akan kita pikirkan juga bagaimana ini supaya solid. Dalam suatu perkumpulan pasti ada hak dan kewajiban. Walaupun itu besar kecilnya bagaimana, nanti akan kita pikirkan untuk kedepannya, karena kebetulan masih banyak yang duka, belum ada sempat waktu kita untuk merumuskan itu, menyampaikan itu kepada penasehat. Sering berjalannya waktu nanti akan kita buat berkembang, dan banyak mungkin akan masuk ke pertukuan ini, akan kita seleksi dan benar-benar solid untuk kedepannya, kira-kira begitu. Terima kasih Bang Eben sebagai ketua. Mungkin terguyup, ada dua lagi penasehat ini, mohon perkenalkan Amang, kira-kira apa pesan Amang sebagai bagian dari komunitas ini? Silakan Amang. Saya nih, ya. Saya Romsoyo Sinaga, yang didaulat orang ini sebagai penasehat. Jadi seiring dengan waktu, benar apa yang dikatakan oleh mulai dari Lai Richard Demanik, Ketua Parlin Lumbang Gaul, dan Ketua Ebenezer dan Adinda ini
sekretaris Ya. Anton Sihite. Ya. Jadi memang kembali dulu saya tambahkan apa informasi yang mereka katakan. Silakan. Memang pandemi ini ada baiknya, Jadi membuat kita saling membutuhkan ya. saling membutuhkan. Ya. Ada waktu tidak berkomunikasi hampir 3 tahun. Ya, ya. Seperti yang diceritakan oleh Pak Ketua tadi, tahun 2021 Ya. dikumpullah ini. Ini karena ada kerinduan tidak bertatap muka. Oke. Hampir 3 tahun kita, 2 tahun lah tidak bertatap muka. Ya. Jadi ada kerinduan. Jadi pertukuan yang sering kumpul dulu sejarahnya di Ondion itu, Ya. kita itu saling mengerti. Oke. Saling mengerti dan tergerak untuk urusan suka dan duka. Baik. Tidak ada unsur politik, tidak ada itu. Jadi memang makanya anggaran dasarnya juga nggak ada. Anggaran rumah tangganya nggak ada. Seiring dengan waktu mungkin ini akan dibenahin juga nanti ya. Jadi memang setelah dibuat, oke, dan setuju semua. Dan saya sendirilah yang melantik waktu itu, melantik tulang ini menjadi ketua, sekretaris Anton, dan mengatur 19 menjadi bendahara. Jadi semuanya itu terpanggil karena ada kasih. Sesungguhnya kasih yang ada di dalam pertukuan itu, karena kami seperti kata Pak Ketua tadi, kami itu terdiri dari beberapa profesi. Oke. Ada pengusaha, ada ASN, ada aparat, di situ kumpul semua. Jadi memang pertamanya kita enak-enak aja kumpul menghabiskan waktu karena kemacetan Jakarta sebenarnya. Karena mulai tahun 2004 Jakarta ini sudah macet. Sehingga kita killing time lah di Ondion. Menunggu nanti pulang kira-kira jam 10. Sambil kongko-kongko di situ. Itulah awal berdirinya komunikasi yang ada di situ. Sehingga setelah Covid ini kita bentuklah ini menjadi satu perkumpulan. Namanya apa? Pertukuan. Seperti kata Dinda ini tadi, itu sudah benar dan saya sudah Google. Memang itu pertukuan itu rupanya Sobo. Dan di situ saya sudah baca bahwa para leluhur kita dulu, kalau misalnya di kampung itu ada yang perlu dibahas tentang pergerakan ekonomi dan budaya orang Batak, di Sobo itu dibicarakan. Bahkan kalaupun ada masyarakat itu yang melanggar aturan tata adat, di situ pula dilakukan bagaimana untuk memperingati atau menasihati atau menghukum yang bersangkutan. Di Sopo itu semua dilaksanakan. Bahkan pemilihan siapa menjadi penitua di situ di Sopo itu. Jadi Sopo itu namanya pertukuan. Jadi sangat luar biasa sehingga sangat tepatlah nama ini pertukuan. Jadi kami bangga. Bahkan sekarang ini udah banyak yang mau masuk pertukuan. Tapi mereka harus selektif sini katanya. Jadi menyangkut anggaran masalah biaya. Jadi memang sedikit ya Pak Ketua ya. Jadi subsidi hilang banyak kan. Jadi di sini tidak biarlah mereka masing-masing anggota ini merasakan apa berkat Tuhan yang datang sehingga tidak memberatkan subsidi hilang semua. Jadi itulah jadi kami sangat bangga sehingga memang seperti kata Pak Ketua tadi sudah banyak lagi komunitas-komunitas. Ada yang menyebut dirinya panas dingin, ada yang menyebut perude-rude, ada yang menyebut berguna. Tapi awalnya pertama adalah pertukuan. Inisiatornya pertukuan ini ya. Ya, jadi mereka bertitik tolak dari sana. Tapi tujuannya seperti yang mereka bilang tadi, hanya kasih. Oke, Mas Sinaga. Jadi kita garis bawahi karena kasih. Kasih. Ala Niholong. Ala Niholong. Jadi untuk Abang lah yang terakhir sebagai bagian dari pertukuan ini. Abang. Boleh. Dek. Saya Lesman Siombing. Saya tidak tahu ini penasihat apa anggota. Tapi seperti yang dibilang ketua tadi, karena mungkin banyakkan senior, umur 70, jadi kebanyakan penasehat daripada anggota. Itu mungkin benar karena mungkin itulah. Nah saya lihat, saya cukup bangga walaupun saya tidak aktif, tapi saya tetap monitor.
Pertukuan ini saya bisa cerita sedikit. Terbitnya mungkin tahu Gerakan Batak Bersatu dulu. Kami menghadap Bulang Monang Siburian, seorang jenderal yang punya pengalaman intelijen. Sampai beliau bilang, dari mana kalian mengetahui membuat ide ini, katanya. Saya bilang di Lapo. Jadi inilah. Jadi mungkin itulah kelebihan daripada orang Batak. Jadi sebenarnya killing time kita di Lapo itu. Tapi semua kita bahas, semua. Sampai ke kita tahu sendiri dari politik, ekonomi, apa semua. Artinya hanya seperti itu mengasah otak, dan yang paling penting itu pada bilang tadi, akhirnya terbentuklah itu hubungan relationship yang menumbuhkan kasih. Itu harus diakui. Dan inilah saya kira modal daripada pertukuan ini, sehingga bisa solid seperti ini walaupun tidak formal, tetapi guyup. Saya cukup bangga dengan ide ini. Semoga bisa menghasilkan jadi contoh kepada organisasi atau paguyuban Batak yang tidak meninggalkan dari hasil-hasil pemikirannya, dia menimbulkan mungkin suatu manfaat bagi banyak orang. Artinya bahwa budaya kita itu kita bicarakan dan kita harus praktekkan sehingga orang melihat bahwa inilah nilai orang budaya orang Batak. Dan itu harus diakui. Sampai saat ini saya kira di Indonesia kita masih diakui budaya kita. Mungkin sekedar sekedar ilustrasi itu yang saya katakan tadi, bahwa apapun yang kita bicarakan dalam pertukuran ini sepertinya karena tidak formal, itu harus berdasarkan kasih. Saya yakin ini akan, dan doa saya ini akan langgeng. Demikian dulu. Sementara. Makasih. Baik Tulang. Pertukuan ini kan boleh dibilang sudah hampir kurang lebih 10 tahun lebih Tulang ya. Yang mana tadinya itu kan dilatar belakangi dengan berdirinya Gerakan Batak Bersatu. Di antaranya saya salah satu juga ikut di dalamnya. Deklarator ya. Iya, sebagai deklarator. Yang saya ingat persis waktu itu slogan Tulang yang sangat saya anggap spektakuler itu. NKRI harga mati ya. Tapi di samping itu juga Batak itu keren, Batak itu hebat. Agama adalah pilihan, warga negara adalah pilihan, tapi Batak adalah anugerah, given daripada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Persis ya, Tulang. Itulah slogan Tulang yang saya ingat. Bahwasanya di pertukuan ini kan kumpulan para senior yang sebagian sudah tidak muda lagi. Beliau-beliau ada di birokrasi, ada juga Master of Ceremony seperti pemilik resto ini, Bang Richard Damanik. Ada juga praktisi hukum, ketuanya sendiri, Lai Eben Siregar, dan ada juga pengusaha, kontraktor, sekjennya Lai Anton Siite. Nah, waktu itu juga konon didengung-dengungkan juga masalah pembentukan Prota Provinsi Tapanuli. Nah, karena ini kan ada hubungannya tahun politik ini, Tulang ya. Tahun politik ini memang Punguan ini tidak berpolitik, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya beliau-beliau ini adalah pengambil keputusan juga, baik waktu masih aktif maupun setelah pensiun. Yang mau saya tanyakan, terutama mantan ketua GBB, apa harapan Punguan Pertukuan ini yang dulu pernah mendengungkan supaya Protak cepat terbentuk? Sekarang ini kan sudah banyak ya, banyak dari sebagian anggota masyarakat yang mengatasdirikan percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli. Itu kan tindak lanjut yang mana sudah digagas dulu dan di mana pertukuan ini kan terlibat. Harapannya
di tahun politik ini seperti apa? Barangkali Tulang bisa jelaskan sedikit. Ya, terima kasih. Ini suatu kerinduan yang sudah lama dan bahkan kita sering nyanyikan. Tetapi kita harus juga realitas yang kita hadapi bahwa katakanlah kita minoritas, dalam arti minoritas ini pun sudah terbelah, terpecah. Memang agak sedikit. Jadi pesimisme itu timbul karena saya dengar di Tapan Ulikit sendiri kita tidak mempunyai satu kesatuan. Jadi saya bilang tadi, pernah Soekarno juga bilang yang membuat kita itu miskin atau yang pintar mengatakan mungkin Habibie adalah karena tidak yang bisa kita diterjajah karena tidak ada persatuan. Itu kembali lagi lah ini cerita Protap ini yang saya melihat. Jadi kalau dikaitkan dengan pertukuan ini, karena ini memang sedang sering kita diskusikan dan itu suatu kerinduan, mungkin kita bisa memberikan ke pemikiran-pemikiran. Jadi tidak ada teman-teman yang sekarang yang proaktif, saya katakan, karena ini masalah politik. Mungkin dari segi pelaku, kalau seperti GBB dulu kan memang kita harus namanya juga gerakan. Jadi kalau pertukuan mungkin kita hanya mendorong, ya kita nyumbang pemikiran pada saat ini yang bisa kita rumuskan bahwa apa benar itu sampai saat ini provinsi itu diwujudkan dan apa untung ruginya. Paling itu yang bisa kita apakan pemikiran-pemikiran karena kita juga sering diskusi itu. Kira-kira begitu. Baiklah Tulang. Demikian wawancara kami dengan petinggi atau pentolan dari grup Pertukuan. Satu lagi closing statement dari Ketua. Apa pesan dan pesan Amang Ketua tentang majalah Horas Indonesia? Terima kasih. Untuk majalah Horas Indonesia, mudah-mudahan sebagai media untuk pemersatu dan memberitakan suatu budaya dan seni yang ada di Bonapasogit maupun ada yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta, bisa dibaca oleh khususnya kalangan orang Batak, dan untuk kemajuan dan budaya dan seni untuk kemajuan orang kita suku Batak. Terima kasih. Baik, demikian wawancara kami. Terima kasih untuk Tulang, Lae, Abang. Salam Horas Indonesia. Horas.